Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan surat Abasa, tepatnya pada ayat ke-18. Kita baca dulu ayatnya. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah Allah menciptakan manusia? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari air sperma Allah menciptakannya, lalu Allah menentukan takdirnya. Tsumma sabila yasara. Kemudian Allah memudahkan jalannya. Tsumma amatahu fa'akbara. Kemudian Allah mematikannya dan menguburkannya. Summa idza syaa ansyara. Kemudian apabila Allah berkehendak, Allah membangkitkannya. Kalla lamma yaqdima amara. Sekali-kali tidak, manusia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia memperhatikan kepada makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami yang mencurahkan hujan dengan derasnya. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami membelah bumi. Fa'ambatna fiha habba. Dan kami yang menumbuhkan di dalamnya tumbuhan-tumbuhan, wa inaban wa qadba, dan buah anggur serta rumput, wa zaituna wa nakhla, buah zaitun dan pohon kurma atau buah kurma, wa hadaika hulba, dan kebun-kebun yang sangat amat lebat pohonnya, wa fakihatan wa abba, dan juga buah-buahan serta rumput-rumputan, mata'an lakum wali an'amikum, sebagai kesenangan bagi kalian dan hewan ternak kalian. Ini ayat ke-18 sampai 32. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala.
Kita baca dari awal ayat ke-17 ya. Allah berfirman, "Qutilal insanu ma akfara." Manusia dibinasakan oleh Allah ma akfara. Yang pertama perlu kita murojaah sedikit. Apa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat tadi? Kutilal insan. Siapa al-insan di sini? Hah? Apakah semua manusia? Tidak. Kau tahu dari mana? Ada tandanya di situ. Alif lamnya namanya alif lam apa? Lil ahdi al-ma'hud. Sudah kita sampaikan alif lam dalam bahasa Arab, di antaranya dalam ayat Al-Quran itu banyak macamnya. Ada alif lam lil ma'rifah, ada alif lam lil jinsi, ada alif lam lil istighraq, dan seterusnya. Sebagainya sudah kita pernah lewati. Di sini al-insan yang dimaksud adalah orang-orang kafir yang mendustakan hari kiamat. Allah katakan kutilal insan, dibinasakan manusia itu. Yang dimaksud adalah orang-orang kafir yang tidak mempercayai hari kiamat. Ma akfarahu. Ini juga sudah kita sampaikan. Ma di dalam ayat ini ada dua penafsiran. Yang pertama apa? Ma li ta'ajjub, ma ta'ajjubiyah, yang maknanya alangkah dahsyatnya, kerasnya kekafiran orang kafir itu. Ma asadda kufrahu, alangkah kerasnya kekafirannya. Itu yang pertama, ma li ta'ajjub atau ma ta'ajjubiyah. Yang kedua apa makna ma? Lil istifham, yaitu maknanya ma sababu kufrihi, apa sebab kekafiran orang itu. Ini sekali lagi dua penafsiran ulama tentang ma akfara. Kata Syekh, ma akfarahu li nikmatillah, alangkah kerasnya kekufurannya, yaitu kekafiran orang kafir atas nikmat Allah yang sangat amat banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba, nikmat Rabbmu mana yang kamu dustakan? Semua ini adalah nikmat Allah yang ada dalam diri kita. Langit, bumi, semuanya nikmat dari Allah, luar biasa. Kenapa manusia kok masih mengkufuri Allah Subhanahu wa taala? Wa ma asyadda mu'anadatahu lil haqqi, dan alangkah kerasnya permusuhan orang-orang kafir itu kepada kebenaran. Ba'dama tabayyana, setelah jelas terang benderang kebenaran tersebut. Apalagi yang berkaitan dengan hari kiamat itu hak, betul-betul akan terjadi. Allah banyak menegakkan hujjah atas hal tersebut. Begitu terangnya kebenaran, seperti yang sudah sering kita sampaikan, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru, kebenaran seperti matahari di siang bolong. Tidak ada yang tidak bisa melihatnya kecuali oleh orang yang buta. Ini sekali lagi kerasnya kekafiran mereka, meskipun sudah terang benderang hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma huwa, siapakah manusia itu, dari apa dia diciptakan? Kok sampai mengkufuri Allah, mengkufuri hari kiamat? Kok sombong tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir? Ini manusia diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah dia merenungkan tentang penciptaannya? Allah yang menciptakannya, kenapa kok dia tidak menyembah kepada Allah? Kenapa kok dia masih menyembah kepada berhala? Kenapa kok tidak beriman kepada hari akhir? Sedangkan Allah yang sanggup menciptakan manusia dari yang tidak ada sama sekali. Kenapa kok tidak mempercayai Allah kuasa mengembalikan manusia di hari kiamat? Maka kata Syekh, huwa min ad'afil asya, manusia yang sangat kufur itu terbuat dari sesuatu yang sangat amat rendah, yang sangat hina dina, yaitu dari air sperma.
Orang mencium baunya saja sudah mungkin ya nggak sanggup. Apalagi sekali lagi manusia kenapa kok mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, kok sombongnya naudzubillah, padahal dia tercipta dari sesuatu yang hina dina. Khalaqahullah min ma'in mahid. Allah ciptakan dia dari air yang sangat hina, air mani, air sperma tersebut. Ini yang sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu, kisah seorang sahabat Rasul yang takjub dengan ayat dari surat At-Tur. Siapa itu? Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ketika dibacakan surat At-Tur sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah manusia diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan? Dua-duanya tidak mungkin. Tidak mungkin mereka menciptakan diri mereka, dan tidak mungkin mereka tercipta tanpa sesuatu atau tanpa yang menciptakan. Apalagi kalau direnungkan bagaimana struktur ya tubuh manusia yang sangat luar biasa indahnya. Nggak mungkin tercipta begitu saja tanpa apa? Al-Khaliq. Ya. Kalau kita ilustrasikan masalah hasil karya manusia, kita bisa membedakan mana yang ahli dan mana yang apa? Asal-asal. Yang buat rumah, kalau memang ahlinya bagus hasilnya. Coba yang ya asal-asalan. Ini secara umum demikian. Maka tidak mungkin sesuatu yang sangat indah tercipta dengan apa? Sendirinya. Ini juga bantahan kepada orang-orang ateis yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliqu kulli syai'. Kemudian kata Syekh, "Tsumma qaddara khalqahu." Kemudian Allah yang mentakdirkan penciptaan manusia tersebut. Ini mengingatkan kita kepada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Siapa yang hafal hadisnya? Haddatsana Rasulullah sallallahu wa huwa shadiqu kamil. Lanjutkan hadisnya. Biar enggak ngantuk. Nutfatan. Yauma nutfatan tsumma Suma Taib ahsan tabarakallahu fiik. Rasulullah SAW mengatakan, inna ahadakum yujma khalqu fi batni ummi arba'ina yawma nutfatan. Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian itu dalam waktu 40 hari dalam bentuk sperma. Kemudian summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal darah dalam waktu 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian dalam waktu 120 hari menjadi segumpal daging. Kemudian yursal ilail malak, kemudian diutuslah seorang malaikat, fayanfukhu fihi ruh, kemudian meniupkan roh kepada janin tersebut yang sudah usia 120 hari. Dan ini juga ada hukum-hukum masalah kalau bagaimana janin itu keguguran ketika usia sudah 120 hari, maka diperlakukan seperti manusia yang normal, semayamkan, disolati, dikuburkan. Beda kalau itu sebelum apa? Ditiupnya roh, sebelum 120 hari. Intinya Allah menciptakan janin tersebut, kemudian summa yumar bi arba'i kalimat, kemudian malaikat diperintahkan mencatat 4 takdirnya. Ini yang diistilahkan oleh ulama dengan al-kitabatul umriyah, catatan takdir seumur hidup manusia itu sudah ditentukan ketika dia sudah berusia 120 hari. Bikatbi rizqihi, dicatat takdirnya tentang rezekinya. Rezeki mencakup harta, masalah ilmu dan seterusnya. Kemudian wa ajali, tentang kematiannya sudah Allah tentukan. Demikian pula wa amalihi, tentang amal perbuatannya. Dan yang keempat wa syaqiyun aw sa'id, dia sengsara atau bahagia sudah dicatat
oleh malaikat ketika manusia tersebut masih di rahim ibunya. Dan ini juga sama dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Kalau istilahnya ini perinciannya. Yang di Lauhul Mahfuz ini mencakup semua takdir makhluk. Cuma ini perincian manusia per manusianya, individu-individunya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, tsumma qaddara khalqahu wa sawwahu basharan sawiyya. Kemudian Allah menjadikan dia sebagai manusia yang sempurna. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat amat baik, yang sangat sempurna. Apalagi kalau dibandingkan dengan binatang dan sebagainya. Ini sekali lagi manusia ketika diperintahkan oleh Allah merenungkan tentang masalah penciptaannya, maka kewajibannya untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atqana quwwahu adh-dhahirata wal batina. Dan Allah pun menganugerahkan kepadanya kekuatan zahir maupun batin. Kekuatan fisiknya, kekuatan dia bisa berpikir dan sebagainya. Ini adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti tadi, nikmat berpikir, nikmat akal itu nikmat dari Allah. Maka syukuri. Jangan sampai diberikan akal untuk menentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ayat ini, hadis ini enggak sesuai dengan akal. Ini mengkufuri nikmat apa? Allah. Allah ciptakan akal untuk manusia agar akal tersebut betul-betul untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Allah memerintahkan manusia berpikir untuk dia mentauhidkan Allah, bukan malah menyekutukan Allah. Ini sekali lagi yang harus diyakini oleh seorang hamba. Kemudian kata Allah, tsumma sabila yasar. Kemudian Allah memudahkan jalannya. Kata Syekh, ayyasara lahul asbab ad-diniyata wa dunyawiyah. Ini ada dua penafsiran ulama. Ada yang secara umum Allah mudahkan jalannya baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Urusan dunia atau urusan agama. Contoh tadi, Allah ciptakan manusia dengan memiliki akal untuk dia berpikir, untuk dia juga mencari maisha, diberikan kekuatan dia untuk bekerja. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan jalan manusia untuk meraih kebaikan di dunia misalnya. Demikian pula dengan urusan apa? Akhirat, urusan agama Allah mudahkan. Allah utus nabinya, di antaranya nabi kita Muhammad SAW. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Allah mengatakan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Ini nikmat dari Allah. Allah mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah memberikan nikmat kepada kalian orang beriman, yaitu dengan apa? Allah utus seorang rasul dari diri kalian. Nikmat dari Allah. Wajib disyukuri. Dengan cara apa? Dengan mengikuti ajaran Rasul. Ini Allah mudahkan. Namun sangat disayangkan, banyak orang yang cari apa? Yang sulit. Dikasih kemudahan, cari apa? Kesulitan dengan ngarang-ngarang ajaran baru. Padahal sudah Allah mudahkan. Jalan menuju surga di antaranya apa? Diutusnya Nabi untuk membimbing kita. Kan enak sudah ada yang membimbing. Tinggal kita mempelajari sunnah Rasul, ajaran Rasul, kita amalkan. Kok cari yang baru lagi? Entah dalam masalah akidah, ibadah, dan seterusnya. Padahal sekali lagi Allah mudahkan jalan manusia. Jalan di antaranya menuju ke surga. Jalan untuk apa? Mengamalkan agama Allah. Mengamalkan tujuan hidupnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Memudahkan jalan manusia. Antum saja terkadang ya kalau beli alat-alat gadget atau yang lainnya lah, pasti ada apa? Panduannya. Untuk apa? Memudahkan. Ini sekali lagi apa? Namun berapa banyak manusia yang tidak mau dimudahkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sudah ada Al-Quran, ada As-Sunnah, namun masih apa? Berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula di akhir-akhir zaman ini misalnya, atau di zaman now seperti ini, Allah banyak mudahkan fasilitas untuk kita apa? Tahu kebenaran. Lewat internet misalnya, kalau kita punya hati yang lapang dada menerima kebenaran, Allah akan bukakan jalan kebenaran tersebut. Yang penting tadi harus ikhlas, lapang dada menerima kebenaran, bukan fanatik terhadap ucapan seseorang ataupun terhadap figur tertentu kecuali Rasulullah SAW. Kemudian berusaha betul-betul mencari kebenaran, minta kepada Allah petunjuk. Allah akan tunjukkan jalannya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Allah mudahkan semuanya. Namun sekali lagi, wa qalilun min ibadiyas syakur. Namun sedikit dari manusia yang bersyukur. Allah mudahkan, dia cari jalan kesulitan. Na'udzubillahi min dzalik. Yasaralal asbab ad-diniyah wa dunyawiyah. Ini penafsiran yang pertama, yaitu dimudahkan masuknya jalannya jalan dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Ini yang maknanya umum. Ada pula sebagian ulama dan wallahu alam, ini yang sebetulnya lebih sesuai dengan redaksi, yaitu Allah mudahkan jalannya ketika lahir di dunia ini. Ini karena konteksnya kan berkaitan dengan dari apa manusia itu terciptakan, dari air sperma, min nutfatin khalaqahu faqadar summa sabila yasar, yaitu Allah mudahkan jalannya ketika orang itu lahir ke dunia. Ini semuanya nikmat dari Allah. Makanya sekali lagi, kalau kita merenungkan hal-hal yang banyak manusia mungkin melalaikannya, melupakannya, mungkin juga bidan ataupun yang menangani persalinan itu enggak merenungkan bagaimana itu nikmat dari Allah. Wallahu alam, mungkin sekilas ilmu yang kita pernah peroleh, secara asal kan mungkin bayi itu kepalanya di atas. Namun ketika dia mau lahir, Allah Allah arahkan ke bawah biar cepat dia bisa keluar. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ulama demikian. Sekali lagi, ini nikmat dari Allah. Allah mudahkan jalannya untuk keluar. Dia sebetulnya bisa keluar dalam waktu sewaktu-waktu istilahnya. Namun Allah berikan waktu yang tepat. Usia 9 bulan secara umum dia akan keluar. Ini kata ulama luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi disampaikan agar manusia betul-betul mensyukuri nikmat Allah dengan meyakini Allah yang memberikan nikmat ini. Kemudian kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagai ulama sekali lagi, tafsir summa sabila yasara ini yang sebetulnya lebih dekat kepada redaksi ayat, yaitu Allah mudahkan jalannya untuk keluar dari rahim ibunya. Allah yang memudahkannya. Namun ini enggak bertentangan, namun secara umum semua Allah mudahkan. Wahadahu sabila, dan Allah tunjukkan jalannya. Seperti yang kita sampaikan tadi, terutama di zaman modern seperti ini, luar biasa mudahnya. Seorang yang mungkin di rumah sakit, nggak bisa datang langsung ke majelis ilmu, bisa lewat live FB, live Facebook ataupun yang lainnya. Allah mudahkan. Namun sekali lagi, wa qalilun min ibadiyah asyakur. Wahadahu sabil wa bayyanahu, Allah yang menunjukkan jalan kepada manusia dengan mengutus rasulnya, dengan menurunkan kitabnya, dengan juga para ahli ulama sebagai warasatu al-anbiya. Allah mudahkan semuanya. Dan ini yang juga Allah firmankan dalam surat Al-Balad, wa hadainahu an-najdain, dan kami kata Allah telah memberikan dua jalan kepada manusia, yaitu Allah tunjukkan ini jalan kebaikan menuju surga, ini jalan yang bengkok, yang sesat, yang menyimpang. Allah sudah
jelaskan dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW. Makanya sudah pernah kita sampaikan, dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasul, Allah dan Rasulnya tidak hanya menjelaskan yang baik-baik saja, namun juga menjelaskan inilah jalan kejelekan, jangan diikuti. Bahkan sudah kita sampaikan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya Rasul dan para sahabat Rasul, wajib diikuti. Namun Allah nggak cukup dengan ayat itu saja, namun dengan menambahinya apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ini jalan kebenaran, ikuti, jangan ikuti jalan orang yang Allah murkai, orang Yahudi, dan jalan orang yang sesat, orang Nasr, jangan diikuti. Ini Allah menunjukkan jalan kebenaran untuk diikuti, Allah menunjukkan jalan kesesatan agar dijauhi. Ini Allah mudahkan semuanya. Wahadahu as-sabil, dan ini juga yang semisal dengan firman Allah surat Al-Insan. Ada yang hafal? Ayat-ayat yang pertama. Hal ata 'alal insani hinun minad dari lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabatali faja'annahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ayat yang pertama Allah katakan, apakah telah datang kepada manusia suatu waktu yang mereka belum menjadi apa-apa. Ini kekuasaan Allah. Manusia Allah ciptakan dari sesuatu yang tidak ada sama sekali, kemudian Allah ciptakan. Kemudian kata Allah, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Kami menciptakan manusia dari air sperma yang telah bercampur nabatali untuk kami mengujinya, dan kami ciptakan bagi manusia pendengaran dan penglihatan. Ini kata Allah, nikmat dari Allah untuk Allah menguji. Untuk apa pendengaran ini? Untuk apa mata ini? Makanya Allah mengecam orang-orang yang nggak mau menggunakan telinganya mendengarkan kebenaran, yang tidak mau menggunakan penglihatannya untuk melihat kebenaran. Dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Kenapa? Kata Allah, mereka diberi hati tidak untuk memikirkan kebenaran. Mereka diberikan penglihatan tidak untuk melihat kebenaran. Mereka diberikan pendengaran tidak untuk mendengarkan yang benar. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti apa? Binatang ternak. Ya. Allah telah menciptakan manusia dengan difasilitasi yang tidak ada pada binatang, pada hewan ternak, namun manusia kelakuannya kok sama dengan binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Intinya ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, banyak nikmat yang Allah berikan, namun banyak juga dikufuri oleh manusia. Di antaranya Allah telah menunjukkan jalan-jalan kebenaran lewat tadi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya Allah mengatakan, maka manusia imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wamtahanau bil amri wan nahi. Sekali lagi Allah berikan kepada manusia berbagai macam kenikmatan. Allah mudahkan semuanya. Itu ada tujuan utamanya untuk menguji manusia. Wamtahanahu nabatali, kata Allah dalam surat Al-Insan tadi, nabatalihi faja'annahu sami'an basira liyabluwakum ayyukum
ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, yaitu kata Fudail bin Iyad, yang paling ikhlas dan yang paling benar yaitu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia Allah ciptakan, manusia Allah berikan berbagai macam kemudahan, kenikmatan untuk Allah mengujinya. Semuanya ada apa? Pertanggungjawaban di hari kiamat. Allah berfirman, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian telah peroleh. Nikmat urusan dunia ataupun urusan agama, semua akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji manusia bil amri wan nahyi. Diuji dengan perintah dan larangan. Apakah dilaksanakan perintah itu ataukah tidak? Apakah ditinggalkan larangan itu ataukah tidak? Dan ini yang juga Allah firmankan dalam surat Al-Qiyamah, ayah sabul insanu an yutroka sudah. Apakah manusia diciptakan begitu saja, sia-sia begitu saja? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bal yu'mar wa yunha. Bahkan manusia itu diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia bukan seperti binatang yang Allah ciptakan yang mereka untuk bersenang-senang makan, minum, demikian menurunkan keturunan, kemudian mati dan seterusnya. Tidak, manusia Allah ciptakan untuk Allah uji. Manusia nggak sama dengan binatang. Makanya ketika manusia tidak mau menjalankan tujuan hidup yang Allah telah gariskan, Allah katakan ulaika kal an'am, mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih adhal. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, summa amatahu fa akbar. Kemudian Allah matikan manusia. Ini proses kehidupan manusia. Dari alam rahim, kemudian keluar ke alam dunia, kemudian ke alam barzakh. Tsumma amatahu. Kemudian Allah matikan manusia. Kullu nafsin dha'iqatu al-maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Fa akbar. Kemudian Allah menguburkannya. Maksudnya, ai akramahu bid-dafni. Allah memuliakan manusia dengan apa? Disyariatkannya untuk disemayamkan, dikubur. Ini juga apa? Nikmat Allah luar biasa. Mulai manusia itu tidak ada Allah ciptakan, itu nikmat dari Allah. Di dalam perut ibunya Allah berikan makan. Di dalam perut ibunya Allah mudahkan untuk dia keluar. Ketika keluar Allah mudahkan, Allah berikan berbagai macam fasilitas. Kemudian sampai mati pun Allah masih akan berikan nikmat. Di antara apa? Allah perintahkan manusia yang lain menguburkannya. Kenapa demikian? Kata Syekh, walam yaj'alhu kasairil hayawanat, agar manusia itu enggak sama dengan binatang. Allah apa? Perintahkan, syariatkan adanya pemakaman untuk dikuburkannya manusia agar tidak sama dengan bangkai binatang. Allati takunu jiafuha ala wajil ardi. Binatang mati ya sudah dilempar begitu saja. Na'udzubillahi min dzalik. Manusia tidak sama. Makanya sekali lagi, manusia sungguh sangat rendah ketika tidak mau menjalankan tujuan hidupnya, mengibadahi Allah, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyaknya nikmat Allah. Kemudian kata Allah, tsumma idza syaa ansyara. Kemudian ketika Allah sudah berkehendak, Allah membangkitkannya, yaitu pada hari kiamat. Ini sekali lagi untuk menegakkan hujjah kepada orang-orang kafir musyrik yang mengingkari hari kiamat, bagaimana kewajiban seorang hamba untuk mengimani Allah, mengimani hari akhir, hari kebangkitan. Ai ba'atsahu ba'da mautilil jaza. Allah akan membangkitkannya setelah kematiannya untuk Allah berikan balasan. Ini juga apa? Untuk membedakan antara manusia dengan hewan. Kalau hewan tidak ada balasannya di hari kiamat. Adapun manusia ada al-jaza. Makanya Allah berfirman, Maliki yaumiddin. Allah rajanya hari apa?
ad-din. Kenapa hari kiamat dinamakan yaumuddin? Bismillah. Kan sudah lewat pelajarannya ini. Nah, ini termasuk yang sudah kita bahas. Di antara nama-nama lain hari kiamat kan banyak, ada kurang lebih 50 nama lain hari kiamat. Di antaranya yaumuddin. Ini sudah lewat surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Kenapa hari kiamat dinamakan yaumuddin? Karena yaumuddin, ad-din di situ maknanya al-jaza. Yaumul jaza, karena pada hari kiamat manusia akan diberikan apa? Balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Al-jaza min jinsi al-amal. Fallahu al-munfarid bitadbiril insan wa tasrifi bihadit tasarif. Yang intinya sekali lagi, Allah dialah satu-satunya yang mengatur proses penciptaan manusia dari awal sampai akhir, sampai pemakaman tadi. Allah yang mengatur semuanya. Lam yusyariku fi musyarikun. Gak ada sekutu bagi Allah sama sekali. Allahu ahad, esa dalam segala-galanya, dalam masalah rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Wa huwa ma hadza la yaqumu bima amarahullah. Namun sangat disayangkan, meskipun banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia, namun manusia itu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Terkhusus tadi orang-orang kafir, orang musyrik, yang mereka tidak melaksanakan perintah Allah yang paling agung. Apa perintah Allah yang paling agung? At-tauhid. Ya, sudah kita sampaikan, pembahasan ini berkaitan dengan iman kepada Allah, dan iman kepada Allah berkaitan dengan iman kepada wujudnya Allah, iman kepada rububiyah Allah, Allah yang menciptakan, mengatur, menguasai alam semesta ini. Kemudian tauhid al-uluhiyah, Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadah. Ini yang manusia, yaitu orang musyrik, orang kafir, tidak menjalankan perintah Allah, mentauhidkannya, dan juga tidak melaksanakan perintah Allah, mengimani hari akhir. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Namun kebaikan itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini tafsir ayat kalla lamma yaqdi ma amarah walam yaqdi ma farada alaih. Orang kafir tersebut tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan atasnya, dari perintah untuk bertauhid, perintah untuk mengimani hari akhir, demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Bala yazalu muqassiran tahta talab. Bahkan manusia, yaitu orang kafir khususnya, dia senantiasa menjauh dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia diperintahkan untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan tersebut. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Allah lanjutkan lewat firman-Nya ayat ke-24, yaitu falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu, terutama tadi orang kafir, untuk memperhatikan, merenungkan apa yang dia makan. Ya, sekali lagi ini sesuatu yang kelihatannya sepele. Namun kalau orang yang beriman, yang betul-betul menggunakan akalnya mentauhidkan Allah, maka sungguh luar biasa bentuk syukurnya kepada Allah. Seperti yang sudah kita sampaikan, makanya dalam sunnah Rasul kita diajarkan selesai makan membaca apa? Doa atau zikir, alhamdulillahilladzi an'amana hadza. Segala puji bagi Allah yang memberikan kami makan. Ini nikmat dari Allah. Dan sudah kita sampaikan, zikir-zikir seperti ini bukan sekedar ucapan di bibir, namun diucapkan di lisan dan dimasukkan di hati, dijiwai. Ketika kita mengatakan alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Nasi yang kita makan nikmat dari Allah. Tanpa nikmat dari Allah enggak mungkin kita bisa apa?
Makan nasi, makan sekali lagi apapun yang kita makan nikmat dari Allah. Maka follow up-nya, kelanjutannya yaitu apa? Mensyukuri Allah. Kita menyerahkan semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan manusia untuk merenungkan apa yang dia makan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Ay summa arsyadahu Allah ila an-nadhar wa tafakkur fi ta'ami. Kemudian Allah memerintahkan manusia untuk merenungkan tentang masalah makanannya. Ya, semua sekali lagi yang ada di dalam diri kita, di sekeliling kita nikmat dari Allah. Ya, sekali lagi untuk sampai kepada tujuan akhir beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini yang sudah kita sampaikan. Ayat-ayat semisal ini bukan seperti yang disalahpahami oleh sebagian orang. Itu ayat-ayatnya kan kita disuruh berpikir. Namun intinya kata mereka bebas merdeka berpikir. Ya, tafassahu fil majalis dipakai untuk apa? Merenggangkan soft salat. Ya, adzan menghadap ke jamaah. Karena apa? Secara akal kan mengajak orang menghadap kepada ini sekali lagi apa? Agama dibuat main-mainan dengan akal-akalan. Naudzubillah min dzalik. Allah perintahkan manusia untuk menggunakan akal pada tempatnya, yaitu apa? Untuk mentauhidkan Allah, mensyukuri nikmat Allah, untuk mengikuti ajaran Allah, bukan malah ngeminteri Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Ini diantaranya falyanzuril insanu ila ta'ami. Maksudnya arsyadahullah ila nadhar wa tafakkur fi ta'ami. Wa kaifa wasala ilai ba'da ma takarrarat ali tabaqatun adida. Yang mana makanan yang dia makan lewat proses yang panjang. Antum ya, kalau orang Arab dulu kurma ya, kalau antum nasi. Ini juga prosesnya panjang. Mulai dari antum coba sekali-kali mungkin perlu nyangkul di sawah ya. Artinya bagaimana prosesnya itu sangat luar biasa. Dari menanam benihnya, diairi, dipupuk, diapakan lagi, kemudian dia sudah panen, diapakan? Apa nanti diseleb. Prosesnya panjang. Kemudian antum masak nasi, apakah langsung dari sawah antum makan? Ada dimasak itu semua nikmat dari Allah. Nggak mungkin manusia bisa merasakan makanan tersebut tanpa nikmat dari Allah. Makanya kita diajarkan Rasul tadi zikir, alhamdulillahilladzi at'amana, segala puji bagi Allah yang memberikan kami makan ini, wa razaqani, yang memberikan kami rezeki ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa kekuatan dan daya upaya dari diri sendiri. Semua dengan apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi wa qalilun min ibadiyah asyakur. Kata beliau, wa kaifa wasala ilai, bagaimana makanan itu sampai kepadanya setelah mengalami proses yang panjang, tabaqat adidah. Bahkan lebih dari itu, kalau kita kembali kepada ayat sebelumnya tadi berkaitan dengan proses penciptaan manusia. Bahkan manusia masih janin, dia kan nggak mungkin bisa masak kan? Bisa enggak? Nggak mungkin dia beli makanan online, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin dia nyari makanan sendiri. Semuanya apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Janin dalam rahim seorang ibu, Allah yang memberi makan sampai dia tumbuh berkembang. Allah sekali lagi yang memberikan makan. Maka wajib bagi manusia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sudah. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.